eh, saya izin off kamera Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa bentuk gabungan dari nama Allah yang berkaitan dengan nama El atau Elohim. Ya, kalau kita lihat di atas ini kan dimulai dengan Elohim, nama Allah bagian yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi nama Allah pada bagian yang pertama ini Elohim, kemudian di bagian nama-nama gabungan Allah ini ada beberapa bentuk gabungan yang berkaitan dengan Elohim tadi dan Yahweh. Ya. Yang pertama itu Bapak Ibu ini mungkin sudah sering kita dengar, ya. Ada pujiannya ya. Kita selalu menyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Nah, El Shaddai ini apa sih sebenarnya? El Shaddai ini ya kita sudah tahu ya, Allah yang maha kuasa, diterjemahkan sebagai Allah yang maha kuasa. Namun kemungkinan besar dari nama ini berhubungan dengan kata gunung dan menunjukkan kuasa atau kekuatan Allah dengan nama ini. Allah juga dilihat sebagai pemegang covenant. Ya. Jadi melalui nama El Shaddai ini Tuhan dilihat sebagai Tuhan yang memegang janji. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kisahnya Abraham. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Mari kita lihat sama Perjanjian Baru, pasti kita akan selalu buka ayat Alkitab ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat Kejadian pasal yang ke-17 ayat 10. Kalau di dalam Kejadian 17 ayat 10 itu di sana dibilang begini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara keturunanmu harus disunat. Ini Tuhan ngomong sama Abraham Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, ini kisah tentang bagaimana Tuhan memulai sebuah perjanjian bersama dengan seorang yang awalnya disebut sebagai Abram. Ya, kemudian namanya berubah menjadi Abraham. Ya. Istrinya bernama Sarai. Kemudian berubah menjadi Sarah. Abraham ini siapa? Abraham ini merupakan seseorang yang berasal dari daerah yang disebut sebagai Ur Kasdim. Sebuah tempat yang bernama Ur Kasdim di daerah Mesopotamia, Bapak. Nah, jadi Abraham ini atau El Shaddai ini menunjukkan tentang bagaimana dengan nama tersebut Tuhan dilihat sebagai Tuhan bukan hanya sekedar maha kuasa, tetapi Tuhan dilihat sebagai Allah yang memegang janji. Artinya dia bukan dilihat sebagai Allah yang berdusta, tetapi dia dilihat sebagai Allah yang selalu menepati janji. Contohnya melalui Abraham. Apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham? Salah satunya adalah Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya Abraham. Pasal yang ke-21 ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal, El Olam. Nah, Yesaya 40 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu boleh lihat sama-sama. Ini ada El Shaddai, El Elyon, El Olam. Ada juga nama-nama gabungan yang lain yang kadang-kadang disebut sebagai nama Allah. Tetapi itu hanya sekedar deskripsi tentang Allah. Yahweh atau Jireh, Tuhan yang menyediakan, ya. Jehovah Nisi, ya. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi kan. Biasanya kan kita bilang Jehovah ya. Kalau sebut udah terbiasa begitu kan, kalau sebut Yahweh kayak agak gimana gitu kan. Biasanya kan sudah sebut Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Tuhan perisaiku, Jehovah Shalom, Tuhan adalah damaiku, Jehovah Syabaoth, Tuhan segala Tuhan, ya. Definisi Tritunggal, Allah adalah sebuah doktrin yang fundamental. Allah Tritunggal adalah sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Kepercayaan atau ketidakpercayaan kepada Tritunggal
menandai ortodoksi atau bukan ortodoksi. Namun demikian penalaran manusia tidak dapat memahami Tritunggal, demikian pula logika tidak dapat menjelaskan. Nah, bagaimana rupa Allah? Ini pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana rupa Allah? Pertanyaan ini sepertinya sering muncul dalam benak setiap kita manusia. Alkitab tidak memberikan jawaban secara umum bahwa rupa Allah itu apa Bapak Ibu adalah roh yang berpribadi yang hidup. Dikatakan di sini. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab sungguh-sungguh hidup dan bertindak. Ya. Mazmur 97 ayat 7, Mazmur 115 ayat 3. Patak dengan kodrat khusus. Dia adalah roh yang melebihi seluruh tatanan dunia, walaupun tatanan itu bergantung kepadanya. Alkitab berbicara tentang Allah sebagai 3 oknum yang dapat dibedakan, yang biasa disebutkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ketiga oknum ini tetap di dalam keesahannya. Ini kan kemarin sempat kita singgung di dalam bagian Trinitas. Istilah teknis untuk gagasan Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab ya, Bapak Ibu. Tetapi termasuk golongan istilah yang bersifat alkitabiah dalam arti mengungkapkan dengan jelas ajaran Alkitab. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu bagaimana pandangan daripada Perjanjian Lama tentang Trinitas atau Tritunggal ini. Bagi bangsa Israel, keesahan Allah merupakan suatu ajaran yang tidak dapat ditawar-tawar atau merupakan harga mati. Makanya di sana dibilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang merupakan landasan ajaran daripada Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama nggak bisa kita pisahkan. Ya. Sehingga dikatakan di sana seringkali Allah memakai istilah jamak untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi seringkali di dalam Alkitab itu menggunakan istilah jamak untuk diri Allah itu sendiri. Ayat 5 sampai dengan. Maka Bapak Ibu, dengan jelas dapat dilihat bahwa dalam Perjanjian Lama tidak mengajarkan mengenai Tritunggal itu secara lengkap, tetapi dengan menyajikan keesahan Allah dalam bentuk jamak. Maka perikop-perikop atau ayat-ayat Alkitab yang ada di atas itu dapat mendahului ajaran Perjanjian Baru yang lebih lengkap dan sama Budi ini seperti itu. Jadi dikatakan berdasarkan ayat-ayat ini maka perikop-perikop itu dapat mendahului ajaran Perjanjian Baru yang lebih lengkap dan pandangan Perjanjian Lama. Kita lihat pandangan Perjanjian Baru tentang Allah Tritunggal. Konsep atau ajaran yang tersirat dalam Perjanjian Lama tentang Tritunggal muncul juga di dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa faktor pengajaran ini muncul dalam Perjanjian Baru antara lain. Mulai dari yang pertama para rasul. Kenapa? Semakin tergerak untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan berdasarkan dampak dan pengaruh kehidupan pribadi. Tuntutan, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Jadi faktor-faktor ini menjadi pendukung utama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus di antara mereka. Menjelaskan kepada mereka bahwa Allah sendiri selalu hadir bersama mereka. Hal ini juga yang dijelaskan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 19. Hal ini juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Allah adalah Esa, namun dapat dibedakan dalam 3 oknum, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Bisa dibilang lautnya satu. Nampak kan aja fotonya. Sehingga berbagai perikop dalam Alkitab